Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali. Al-af'alu salasatun. Madin wa mudhari'un wa amr. Apa yang namanya fi'il madhi sudah mengenalkan namanya, tinggal nanti menerangkan hukumnya. Apa yang namanya fi'il mudhari' sudah, begitu juga hak atau ta'rifnya fi'il mudhari' juga sudah. Wa amrun lan kaping telune fi'il amr. Nah, sekarang mengenalkan haknya, ta'rifnya, definisinya apa yang namanya fi'il amr. Yang namanya fi'il amr adalah ditulis, dimaknani. Yang namanya fi'il amr dipunhat itu ditarifi, dipelanggeri, didefinisikan. Huwa utawi sing jeneng fi'il amr iku ma fi'il silema dalla kang nuduhake apa huwa ma, nuduhake ala tolabi syai'i ing atase murih suwiji-wiji. Ini sangat penting, harus hafal, harus ditulis. Kalau nggak dihafalkan minimal ditulis, maknanya harus benar, nanti kapan-kapan dihafalkan untuk anak cucu. Karena ini definisi, ini yang namanya fi'il amr ya harus tahu. Nuduhake ala talabi syai'i ing atase murih suwiji-wiji. Sifate talabu syai'i wujida kang den temu. Apa tolak utawa ma silai ma utawa sifate tolabu syai'i wujida kang den purih. Apa tolak wujida kang den temu. Apa tolabu syai' den temu bizamanil istiqbali, kelawan zaman istiqbal. Utawa wujida kang den temu apa huwa ma. Ya benar. Ya. Wa qabila lan nrimo apa huwa ma. Nrimo ya al muannasatil mukhatabati ing ya wahdah muannasah mukhatabah.
yang namanya fi'il amar, doroba fi'il madi, yadribu fi'il mudhari, idrib fi'il amar. Maknanya perintah. Idrib mukulo sapa sira, mukul amron ing Umar misalnya. Ini saya terangkan namanya dulu, amalnya nanti atau besok. Sekarang nama dulu. Yang namanya fi'il amar atau definisinya fi'il amar adalah huwa madalla ala talabi syai'in. Fi'il yang menunjukkan makna mureh suwiji-wiji, menghendaki sesuatu, mencari sesuatu, itu namanya amar. Idrib, pukullah, mukulo sapa sira, kamu memukullah. Nah, ini berarti menghendaki untuk memukul. Nah, itu namanya tolabus syai'i. Unsur nulungono sapa sira, Mas, tolonglah dia, tolonglah Umar. Nah, itu namanya apa? Buat tolabus syai'i, mencari sesuatu, menghendaki sesuatu. Kum, berdirilah. Nah, berarti menghendaki sesuatu, yakni untuk berdiri. Di dalam tolabus syai', fi'il yang tolabus syai' wujida bizamanil istiqbal. Dan di dalam tolabus syai' itu ditemui atau terdapat atau bersama dengan zaman istiqbal. Artinya pekerjaan itu belum dilakukan karena zaman istiqbal. Istiqbal itu adalah wa zamanun ba'da takallumika. Zaman yang sesudah diucapkan pukul baru dilaksanakan. Ya, sudah. Kalau zaman hak wa zamanun inda takallumika, sedang. Nah, kalau zaman madi wa zamanun qabla takallumika, sebelum kamu berbicara nasoro, dia sudah menolong. Jadi sebelum diucapkan, zamannya sudah dilakukan. Nah, untuk fi'il amar ini adalah zaman istiqbal, zaman yang akan datang. Jadi orang itu belum memukul, tapi saya berkata pukullah, maka dia belum memukul. Baru perintah dari saya, kehendak dari saya, tolabus syai'i dari saya sebagai seorang mutakallim. Itulah yang namanya fi'il amar, adalah buat madalla ala tolabi syai'i, fi'il yang menunjukkan makna mencari sesuatu bersamaan dengan zaman istiqbal. Idrib mukul sapa sira, mukul amron ing Umar. Jadi belum dilakukan, baru perintah. Dan fi'il amar itu waqabila ya al-mu'annasatil mukhatabati. Dan fi'il amar itu bisa menerima ya wahdah mu'annasah mukhatabah. Berbunyi iribi. Nah, semula mabni sukun, terus disukun karena ya,
kemasukan ya wahdah muannasah mukhatabah, yakni harus dikasih harokat yang tanasub, yang menjinisi, yang membangsami, yang mendekati kepada ya adalah kasroh berbunyi ribi. Kalau tadi idrib mukulo sopo siro lanang sidi fa'ilnya anta, yang mana antanya adalah domir mustatar wujub, domir yang disimpan dengan wajib. Sekarang begitu kemasukan domir, nah ini ya al muannasatil mukhatabati ya domir. Nah, berarti dikatakan domir, berarti isim domir. Sedangkan fa'il itu kalau tidak isim dohir ya isim domir, maka ya ini dijadikan fa'il. Nah, ya itu namanya ya wahdah muannasah mukhatabah, ya domir wahdah. Wahdah itu satu, muannasah berarti perempuan, mukhatabah berarti orang yang diajak bicara. Idribi mukulo sopo siro wadon siji. Sedemikian ngaji kompletnya, lengkapnya, detailnya. Sayang kalau tidak paham, sayang kalau tidak ngaji. Ya Allah ingkang moho midhanget, Allah ingkang moho mirsani. Ya Allah panjenengan ingkang agada ilmu, panjenengan paringi kawula dados tiyang ingkang alim, dados tiyang ingkang paham, ingkang nderek ngaos. Mugi ya Allah, mugi paringi paham, paringi alim, paringi manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sudah sampai di sini dulu ya. Besok keterangannya fil amar. Nah, itu namanya tuh. Saya lanjutkan. Al-af'alu salasatun madin wa mudhari'un, kemarin sudah, wa amrun sudah, nahu daraba wa yadribu wadri. Fal madhi, nah, kalau yang lain ada fa'amal madhi, tapi kalau saya pondok lirab fal madhi. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Adapun fi'il madhi itu di fathah ing dalam zaman selama-lamanya. Yakni fi'il madhi itu mabni fathah di dalam zaman selama-lamanya. Mabni ya. Ini kemarin sudah saya singgung. Aslinya fi'il madhi itu mabni. Ya. Nah, mabninya pasti mabni sukun. Kenapa kok fi'il madhi mabni sukun? Kok mabni? Karena lifawati mujibil i'rabi fi, karena kehabisannya perkara yang menjadikan fi'il madhi mu'rab. Artinya tidak ada alasan dari kanan, dari kiri, dari depan, atas, bawah yang menjadikan fi'il madhi itu mu'rab. Semua ya mengharuskan fi'il madhi itu mabni sukun. Nah, karena kalau sudah mabni sukun kan sulit bacanya dorok, maka harus dibutuhkan harokat. Lalu harokatnya apa yang tepat? Adalah fi'il madhi di harokati fathah. Alasannya li'annal fathata akhaful harkati, karena fathah adalah ringan-ringannya harokat, seperti keterangan saya kemarin. Nah, saya lanjutkan, dibaca, ditulis. Ini kenapa sampai saya tulis, karena penting sekali.
Sebelumnya tadi fi'il madhi itu kan dimabnikan fathah. Itu sama juga fi'il madhi hukumipun, ini saya baca dulu ya. Fi'il madhi hukumipun dipun fathah. Fi'il madhi itu hukumnya mabni fathah. Fi'il madhi hukumipun dipun fathah. Sami ugi sulasi mujarrad, sama juga fi'il yang bangsa 3 hurufnya. Contohnya doroba. Rubai mujarrad dakhroja. Rubai mazid fa tadakhroja. Sulasi mazid fa yang 5 hurufnya intolaqa. Ya. Sulasi mazid fa yang 4 hurufnya adroba, yang 5 hurufnya intolaqa, yang 6 hurufnya istakhroja. Fal madhi maftuhul akhiri. Adapun hukumnya fi'il madhi itu maftuhu, di fathah. Yang di fathah itu akhir. Jangan dientengkan. Jadi nanti kalau sudah ketemu dhamir mutaharrik lufi, dhamir wawu jamak, ya itu jadi rumit. Pertama, modalnya, prinsipnya dipegang dulu. Belum. Kalau sudah ke depan, kalau mau ngaji nak sorof, ya kan, ketemu yang mutal, ketemunya tuh macam-macam. Prinsipnya, intinya adalah fi'il madhi itu harus di fathah. Yang di fathah itu tidak fa fi'ilnya, tidak ain fi'ilnya, tapi akhirnya kalimat. Akhirnya fi'il madhi. Doroba berarti ba-nya. Di fathah akhirnya itu karena fi'il madhi atau fi'il itu kan macam-macam. Ada yang sulasi. Nah, sulasi itu artinya fi'ilnya ada 3 hurufnya. Nah, kalau 3 hurufnya itu namanya sulasi. Bangsa 3, bangsa 3 hurufnya mujarrad, itu artinya sepi dari tambahan. Jadi contohnya doroba. Doroba. Ini 3 hurufnya. Doroba. Nah, ini hurufnya asli semua. Ada kalanya rubai mujarrad, dakhroja. Ini namanya fa fi'il. Ini namanya ain fi'il. Ini lam fi'il awal, ini lam fi'il sani. Ini mujarrad, tidak ada tambahan. Jadi dal huruf asli, kha huruf asli, ra juga huruf asli, lam juga huruf asli. Wazannya fa'lala. Ini namanya mujarrad, sulasi mujarrad, ini sulasi mazid fa. Apa? Ini sulasi mujarrad, ini namanya rubai mujarrad. Sama-sama tidak ada tambahannya. Nah, kalau yang ada tambahannya itu macam-macam. Kita bicara sulasi dulu. Ada yang ditambahi 1 huruf menjadi 4 huruf. Contoh saja, af'ala jadi adroba. Asalnya dot roba ditambahi hamzah. Nah, ini namanya fi'il sulasi mazid fa. Fi'il yang
bangsa 3 hurufnya ditambahi 1 menjadi 4. Jadi fil sulasi mazid fa kang bangsa 4 huruf yang bangsa 4 hurufnya. Atau 5 hurufnya. Huruf kalimat yang lain, misalkan intolako yang ada di kitab. Intolako ini sulasi. Bangsa 3 hurufnya, bangsa 3 huruf bangsa 3, yakni qaf, la, ta, laf, lam, qaf. Terus ditambahi hamzah, ditambahi nun, dikatakan sulasi mazid fa, sulasi yang tambahan. Nah, karena menjadi 5 maka dikatakan sulasi mazid fa yang 5 hurufnya. Hamzah, nun 2, ta 3, lam 4, qaf 1. Jadi ini 5 hurufnya. Ada juga yang 6 hurufnya istakhroja. Misalkan istakhroja. Istakhroja. Huruf sulasinya, huruf mukobalahnya adalah 1 kha, kedua ro, ketiga jim, 3 hurufnya. Ditambahi hamzah 1, ditambahi sin 2, ditambahi tak 3, jadi 3 ditambah 3, 6 hurufnya. Maka dikatakan sulasi mazid fa bangsa 6 hurufnya. 6 hurufnya. Ya. Nanti wazannya sulasi mazid fa macam-macam. Ini sampean kenal dulu saja bahwasanya fi'il madhi itu ada yang sulasi mujarrad, ada yang sulasi mazid fa 4 hurufnya, ada yang sulasi mazid fa 5 hurufnya, ada yang sulasi mazid fa 6 hurufnya. Mazannya banyak sekali. Nah, kalau rubai mujarrad 1, wazannya fa'lala. Sulasi mazid rubai mazid fa-nya 1 menjadi tadakhroja. Tadakhroja. Jadi ini tidak tiga hurufnya, tapi 4 hurufnya. Dal, kha, ro, ja, jim. Ditambahi tak jadi berbunyi tadakhroja. Nah, kalau sampai sudah kenal sulasi mujarrad, sulasi mazid fa, rubai mujarrad, rubai mazid fa, kenal aja dulu. Itu ini fi'il madhi, Mas. Doroba. Adroba itu juga fi'il madhi. Intolaqa juga fi'il madhi. Istakhroja juga fi'il madhi. Dakhroja juga fi'il madhi, tadakhroja juga fi'il madhi. Baik sulasi mujarrad atau sulasi mazid fa. Rubai mujarrad atau rubai mazid fa itu hukumnya fi'il madhi mafduhul akhiri abadan. Selama-lamanya itu di fathah. Doroba di fathah, adroba di fathah, intolaqa di fathah akhirnya, istakhroja di fathah akhirnya, dakhroja di fathah akhirnya, tadakhroja di fathah akhirnya. Itu sama juga ya. Fathah itu besok saja. Ada muqaddar, ada fathah dohir,
ada fathah muqaddar, itu besok diterangkan. Ini dulu, nanti nggak urut nanti. Jadi satu, fi'il madhi itu asalnya mabni dan mabninya sukun. Alasannya tadi lifawati mujibil i'rabi fihi. Yang kedua di fathah. Ya, kenapa di fathah? Terus li anal fathata akhaful harkati. Titik. Satu mabni, dua di fathah. Yang ketiga, tadi kan asalnya disukun tuh Mas. Nah sekarang ini fi'il madhi itu asalnya disukun. Dene ini sengaja sampai saya tulis murud dan lirab biar ini saya tulis karena apa? Supaya sampai nulis. Kalau enggak saya tulis kan saya hafal semua. Ini saya tulis karena biar sampai nulis. Kenapa saya biar nulis? Biar punya murud dan tulisan dari lirab. Dene fi'il madhi anggenipun dipun harokati. Jadi kenapa fi'il madhi yang semula disukun tidak bicara fathah? Tidak bicara fathah, tapi semula disukun. Berarti sukun itu tidak diharokati. Kalau diharokati fathah sudah kemarin di anal fathata akhaful harkati. Di sini pembicaraannya adalah kenapa diharokati, bukan fathahnya, tapi kenapa diharokati? Alasannya keranten fi'il madhi nyerupani datang kalimah isim. Alasannya karena fi'il madhi, ingat, karena fi'il madhi menyerupai kalimah isim. Karena fi'il madhi menyerupai kalimah isim, menyerupainya kanti setitik, menyerupainya dengan sedikit. Kenapa? Kalau fi'il mudhari' menyerupainya dengan banyak, yakni di dalam tawarudil makna, di dalam harokat wasakanatnya, menyerupai terhadap kalimat isim di dalam seperti kemarin menerima lam qasam. Sedangkan fi'il madhi diharokati alasannya karena menyerupai datang kalimat isim kanti setitik dengan sedikit saja. Apa itu? Yakni fi tawarudil makna, menyerupainya hanya di dalam tawarudil makna, menyerupainya ada di tawarudil makna. Apa itu tawarudil makna? Tawarudil makna saya kasih arti lagi biar sampean paham. Yang dimaksud tawarudil makna adalah ing dalem kelakune makna. Bagaimana kebiasaannya kalimat isim berlaku maknanya? Nah, ini kalimat fi'il juga menyamai terhadap kalimat isim di dalam bagaimana caranya kalimat isim dikasih makna, yakni di dalam tawarudil makna. Apa tawarudil makna? Yaitu tawarudil makna artosipun, sampai saya gamblangkan begini biar sampean paham, yakni di dalam kelakune makna. Ya, kelakune makna, berlakunya makna, perjalanannya makna. Sebelum saya terangkan tawarudil makna, lubah kok sama dengan isim ghairu munsharif? Beda, makanya harus hafalannya. Kalau isim ghairu munsharif itu isim yang menyerupai terhadap kalimat fi'il.
menyerupainya tidak di dalam tawarudil makna, tapi menyerupainya di dalam fistimalihi ala illataini far'iyatainil ula turja'u ilal lafzi wal ukhra turja'u ilal makna au illatin wahidatin takunu maqamal illataini, yakni menyerupainya di dalam mempunyai ilah dua, yang mana kalimah isim menyerupai terhadap kalimah fi'il, ya, di dalam mempunyai ilah. Sedangkan di sini tidak, justru dibalik, fi'il yang menyerupai di dalam kalimah isim. Menyerupainya di mana? Beda tempatnya. Kalau di sini menyerupainya dengan sedikit, yakni di dalam tawarudil makna. Berlakunya mengasih makna. Ini. Jadi apa artinya? Yang mestinya ini adalah tempatnya isim, berlakunya isim, kelakuannya isim, sikapnya isim, tawarudil maknanya isim, sekarang dilakukan, dilakui, dijalani, ditempati isim, ditempati fi'il, maka fi'il madhi ini menyerupai kalimah isim. Di dalam hafal apa? Satu, yang namanya tawarudil makna. Satu adalah fi'il madhi. Ini loh mas, fi'il madhi sah jadi silah. Fi'il madhi sah jadi silah. Yang seharusnya jadi silah itu kalimah isim. Tapi ternyata di sini ada fi'il madhi juga bisa dijadikan silah. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alladzi doroba. Ja'a wis teko sapa alladzi wong. Silatul ladzi doroba kan. Nah, jadi silah ini. Wis mukul sapa alladzi, sapa wal ladzi. Jadi yang jadi fa'il aslinya gua, yang kembali kepada Allah. Mukul amron. Kalau pengen komplit, mukul ja'al ladzi doroba amron, biar komplit. Doroba itu fi'il madhi mas. Fi'il madhi punya fa'il mas. Apa itu? Huwa. Isinya huwa kembali kepada al-ladzi. Al-ladzi itu isim mausul untuk mufrad mudzakkar. Nah, lafaz doroba punya fa'il yakni huwa. Lafaz doroba itu fi'il muta'addi, bukan fi'il lazim. Kalau fi'il madhi yaitu butuh maf'ul bih, karena huwal fi'lul ladzi yata'adda minal fa'ili ilal maf'uli bihi. Dia perjalanannya sampai maf'ul bih. Doroba mukul sopo waladi mukul amron ing Umar. Sambil minum mas, dada saya sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ingat mas, fi'il, fa'il, maf'ul. Ini jumlahnya fi'il, fa'il, maf'ul. Terkait fi'il, fa'il, maf'ul itu namanya jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu jumlah yang dimulai dari kalimat isim, yakni mubtada khobar, itu namanya jumlah ismiyah.
Kalau jumlah fi'il, fa'il, maf'ul itu namanya, atau fi'il fa'il kalau sudah cukup itu namanya jumlah fi'liyah. Nah, jumlah jatuh sesudah isim mausul ini dijadikan silah. Yang mestinya jadi silah itu kalimat isim. Ternyata kok ada fi'il jadi silah, maka namanya fi'il ini ada fi'il madhi kok jadi silah, maka namanya fi'il madhi ini menyerupai terhadap kalimat isim di dalam tawarudil makna, berlakunya makna. Satu. Jadi yang mestinya terkait silah, yang jadi silah itu isim, tapi ternyata ada fi'il madhi menjadi silah, maka fi'il madhi itu menyerupai terhadap kalimat isim. Yang kedua, tawarudil makna itu ada 4, yakni sah jadi sifat. Contohnya ja'a rajulun doroba. Ja'a wis teko sapa rajulun. Wong lanang. Sifate rajulun doroba. Kang wis mukul sapa rajul, sapa huwa rajul. Mukul Amron ing Umar. Mestinya sifat itu na'at. Dan na'at itu harus ikut kepada man'ut. Biasanya itu isim mas. Anak tutabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. Itu perbuatannya isim itu. Itu tawarudil maknanya isim itu. Baik naat itu besok ada 2, naat hakiki ataupun naat sababi, ataupun ditambah 1 naat jumlah. Itu isim. Loh, kok ternyata ada fi'il madhi juga bisa dijadikan naat, dijadikan sifat, maka fi'il madhi inilah dikatakan menyerupai terhadap kalimat isim. Oh, kalau begitu asalnya fi'il madhi itu mabni sukun, sekarang ya diharokati. Kenapa diharokati? Karena dia menyerupai terhadap kalimat isim. Menyerupai terhadap kalimat isim, disitulah namanya menyerupai di dalam tawarudil makna. Adapun itu alasannya, asalnya mabni sukun, sekarang diharokati. Adapun diharokatinya fathah, mabni fathah fil madhi karena li'annal fathata akhaful harokati. Jadi yang diterangkan di sini ja'a rajulun doroba, di sini fi'il madhi menjadi diharokati tidak dorob, itu dikarenakan fi'il madhi ini menyerupai terhadap kalimat isim. Menyerupai di mana fi'il madhi sah menjadi sifat. Nanti ada juga mas, fi'il madhi juga sah menjadi hal. Ja'a Zaidun doroba. Ja'a Zaidun doroba.
amron. Ja'a wis mukul, ja'a wis teko. Sapa Zaidun Zaid. Tingkai Zaid kuwi doroba hale wis mukul sapa huwa Zaid, mukul Amron ing Umar. Nah, di sini Mas, pengalaman saya, ya insya Allah juga orang-orang lalai lupa sehingga Pak main sikat. Karena dia tidak hafal luar kepala. Ini loh caranya membaca kitab. Disinilah kesulitannya. Kalau seperti ini, sampai akan berbicara apa? Ada di kitab. Ja'a rajulun doroba amron. Ja'a Zaidun doroba amron. Ja'a wis teko sapa Zaidun Zaid. Sifatnya Zaid doroba. Wis mukul sapa wa Zaid, mukul amron ing Umar. Enak. Ja'a. Ini kalau jadi sifat. Sekarang jadi hal. Ja'a wis teko sapa Zaidun Zaid. Tingkai Zaidun doroba hale mukul sapa wa Zaid. Enak didengar, nggak ada persoalan. Ini juga sama, yang atas. Ja'a wis teko sapa rajulun wong lanang. Ja'a wis teko sapa rajulun wong lanang. Tingkai rajul doroba hale mukul sapa rajul, mukul Amron ing Kiai Umar. Enak. Ja'a wis teko sapa rajulun wong lanang. Sifate rajul doroba kang mukul sapa wa rajul, mukul Amron ing Umar. Enak didengar. Tapi kan mana yang benar, mana yang salah? Ini loh perlunya ngaji khusus nahwu shorof. Saya jelaskan ya Gus, itu salah. Supaya sampean hafal, saya kasih perbedaan. Li'annal jumala krono temen satune jumlah. Jumlah nanggi ba'dan nakirati tumibo ing dalam sawise sem nakira iku sifatun dadi sifat. Satu. Li'annal jumala krono temen satune jumlah. Jumlah nanggi ba'dal ma'arifi tumibo ing dalam sawise isim ma'rifat iku ahwalun, jadi piro-piro tingkah, jadi piro-piro hal. Jadi harus dibedakan. Bila mana ada jumlah jatuh sesudah isim nakiroh. Diingat-ingat. Ada jumlah kok jatuh sesudah isim nakiroh. Ada jumlah jatuh sesudah nakiroh. Rajulun ini nakiroh, tidak tertentu, tidak ma'rifat, masih umur. Kulus min sya'i'an fi jinsihi layak tasubihi wahidun duna akhir dia. Ini jadi sifat. Kalau mau kitab, bila mana ada jumlah jatuh sesudah isim nakiroh, jadi sifat Mas. Nggak boleh jadi hal. Nah kalau yang di bawah ini ada jumlah sesudah jatuh sesudah isim ma'rifat, yakni Zaidun isim alam, maka ini dijadikan hal. Fi'il madhi sah jadi sifat, fi'il madhi sah jadi hal. Ini adalah sebenarnya perbuatannya isim. Kok ada fi'il madhi sah jadi sifat, fi'il madhi sah jadi hal, yang semula fi'il madhi itu mabni sukun, maka sekarang diberi harokat.
Apa harokat? Fathah. Kenapa fathah? Li'annal fathata akhaful harkati. Paham? Jadi di fathahnya karena fathah itu lebih ringannya harokat. Adapun di harokati karena kalimah fi'il berupa fi'il madhi menyerupai terhadap kalimah isim, menyerupai di dalam tawarudil makna. Artinya tawarudil makna adalah yang dalam kelakune makna. Yang dimaksud kelakune makna atau tawarudil makna itu fi'il madhi sah jadi sila, sah jadi sifat, sah jadi hal. Sejelas ini mas. Kalau sampai ndak ngaji, ajaklah teman-teman yang ngaji. Nah kalau temannya belum subscribe, di subscribe biar saya tambah semangat ngajinya. Nanti saya bisa ngaji sorof gitu loh. Nah, yang keempat mas, tawarudil makna itu fi'il madhi juga sah jadi khobar. Fi'il madhi sah jadi khobar loh. Ini ngaji jurumiyah, jangan dientengkan mas. Ini saja sampai susah loh. Yang keempat, fi'il madhi itu sah jadi khobar. Fi'il madhi sah jadi khobar. Contohnya bisa ini sudah umum itu khobar kan. Kalimah isim umumnya khobar itu isim. Kok ternyata ada kalimah fi'il kok jadi khobar. Maka namanya fi'il madhi itu menyerupai terhadap kalimah isim di dalam tawarudil makna. Zaidun ini mubtada, doroba ini khobar amr. Zaidun utawi Zaid iku doroba wis mukul sapa gua Zaid? Mukul amron ing Umar. Mestinya kan Zaidun doribun gitu kan, kalimah isim kan. Ini Zaidun doroba mas. Oh, ada fi'il yang mestinya mabni sukun terus diharokati. Harus diharokati karena dia jadi khobar. Nah, diharokatinya itu adalah karena fi'il madhi menyerupai terhadap kalimah isim di dalam tawarudil makna. Diharokatinya fathah, fal madhi maftuhul akhiri abadan, di fathahnya karena apa namanya? Di anal fathata akhaful harkati. Nah ini fi'il, ini fa'ilnya, ini maf'ul bihnya, ini tertibnya jadi khobar. Sampai di sini dulu. Ya, tapi saya puasa terus. Persoalannya banyak mas. Bukan berarti fi'il madhi sudah, belum. Ya, nanti fi'il madhi itu mabni fathah sampai kapan? Kalau bertemu dengan dhamir mutaharrik rufi seperti apa? Kalau bertemu wawu dhamir jamak seperti apa? Masih banyak. Sebentar, ini difaham dulu. Nanti kebanyakan muak sampean. Ya. Sudah dulu ini dulu, besok disambung lagi. Akhirul qauli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.